Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Prayoga. Saya di sini akan memaparkan materi mind mapping kendala pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum saya memaparkan materinya, saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada Bu Kian selaku dosen problematika pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, karena juga ketika merekam video di dalam laptop dan di dalam HP itu memori tidak cukup, dan ketika laptop sedang merekam video, laptop Yoga mengalami kendala. Jadi Yoga memohon kepada Bu Kian untuk berbesar hati memaafkan kesalahan yang Yoga alami saat ini ya, Bu. Oke, teman-teman. Untuk mind mapping kendala pendidikan di Indonesia sendiri, sebetulnya ada banyak faktor ya teman-teman. Tapi dari berbagai faktor dan berbagai penjelasan tersebut, Yoga singkat sendiri dalam bentuk yang lebih ringkas agar teman-teman dapat dengan mudah memahami dan mencerna apa yang sudah Yoga sampaikan. Oke, kita lanjut langsung ke materi ya teman-teman. Yang pertama adalah bagian 1, yaitu kendala guru dalam mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Dalam subbab ini, Yoga mengkategorikan ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi atau yang dapat memberikan kendala kepada guru sekolah dalam mengajarkan bahasa sastra Indonesia. Yang pertama adalah tingkat kemampuan bahasa siswa yang beragam. Nah, faktor ini muncul karena ada beberapa siswa dari daerah tertentu yang memasuki sekolah dalam satu sekolah ya, teman-teman. Nah, maka dari itu perbedaan inilah yang menyebabkan guru kesulitan untuk menentukan metode atau materi yang efektif untuk dicerna oleh semua kalangan siswa. Kemudian lanjut ke faktor yang kedua adalah tantangan kurikulum yang padat. Tantangan kurikulum Indonesia yang padat sendiri yaitu mencakup banyak aspek seperti membaca, menulis, berbicara, menyimak, apresiasi sastra, dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan waktu mengajar yang sangat singkat, yaitu bisa jadi kurang lebih sekitar 30 menit hingga 45 menit ataupun 45 menit hingga 90 menit. Dan harus disesuaikan dengan kategori atau kurikulum dan capaian pembelajaran yang segitu banyaknya, sehingga waktu terasa tidak cukup untuk mengajarkan semuanya secara mendalam kepada para siswa. Faktor yang ketiga adalah kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Di beberapa pelosok sekolah yang termasuk ke dalam kategori kurangnya inovasi dan sarana serta prasarana yang ada di sekolah, itu para guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan hafalan, sehingga pembelajaran yang diajarkan terasa monoton untuk siswa dan siswa merasa bosan karena kurang interaktif. Kemudian faktor yang keempat adalah keterbatasan media dan sumber belajar. Seperti pada penjelasan yang sudah Yoga paparkan pada poin ketiga tadi, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk buku teks yang kurang menarik, minimnya bahan belajar digital, dan kurangnya akses ke karya sastra yang beragam itu sangat membatasi variasi guru dalam melakukan atau dalam mengajar kepada siswa yang memiliki berbagai metode variasi pembelajaran. Kemudian faktor yang kelima adalah minat dan motivasi siswa yang rendah. Minat dan motivasi siswa yang rendah disebabkan oleh banyaknya siswa yang kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, karena mereka menganggap bahwa bahasa dan sastra Indonesia adalah sesuatu materi atau pembelajaran yang membosankan. Nah, dari subbab A kita menuju ke subbab B yang bertampak pada pengaruh rendahnya minat baca siswa terhadap pembelajaran sastra. Pada subbab B sendiri yaitu ada beberapa faktor yang sudah Yoga paparkan di sini. Yang pertama adalah prestasi akademik menurun di mata pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, faktor pertama pada pengaruh rendahnya minat baca ini adalah disebabkan karena minat dan motivasi siswa yang rendah. Dampak dari minat dan motivasi siswa yang rendah akan menyebabkan prestasi akademik menurun di mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka dari situlah kualitas kecerdasan siswa akan menurun. Kemudian untuk faktor yang kedua sendiri ialah penurunan kualitas diskusi kelas. Diskusi karya sastra di kelas menjadi kurang hidup karena siswa tidak membaca bahan yang ditugaskan. Oleh karena itu, kecerdasan siswa kurang diasah dalam keterampilan ini ketika sang guru tidak pernah memberikan ruang diskusi bagi para siswa untuk menganalisis suatu karya sastra yang diajarkan. Faktor yang ketiga ialah terbatasnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kurangnya membaca membuat siswa sulit mengembangkan analisis, interpretasi, serta evaluasi terhadap teks sastra yang disajikan oleh guru. Faktor yang keempat adalah minimnya apresiasi terhadap karya sastra. Dengan berbagai macam bentuk karya sastra yang dinilai masih monoton dan membosankan bagi setiap siswa yang ada di kelas, maka ini menyebabkan siswa jadi tidak tertarik untuk mendalami karya sastra, baik karya sastra klasik maupun karya sastra bentuk modern. Adapun solusi untuk mengatasi rendahnya minat baca siswa adalah ada 5 faktor, yaitu yang pertama, mengadakan program literasi sekolah. Gerakan seperti literasi sekolah, pojok baca, dan 15 menit membaca sebelum pelajaran itu sangat ampuh untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa. Mohon maaf, saya ulangi, mengadakan program literasi sekolah seperti gerakan literasi sekolah atau GLS, membaca 15 menit sebelum pelajaran, serta program pojok baca di kelas itu sangat ampuh untuk menunjang pengembangan otak pada siswa. Hal ini sesuai dengan hasil studi yang menyatakan bahwa membaca dapat mengembangkan sistem berpikir siswa dalam mencerna informasi. Solusi yang kedua ialah memberikan kebebasan dalam memilih bacaan. Membolehkan siswa dalam memilih karya sastra yang mereka sukai untuk dibaca dan dibahas adalah langkah yang sangat tepat, karena untuk membaca sendiri dibutuhkan kesenangan setiap individu. Jadi berasal dari keinginan itulah siswa jadi memiliki semangat untuk membaca dan untuk rasa ingin tahu untuk mengetahui karya sastra yang akan dibahas. Faktor yang ketiga adalah mendorong penggunaan media digital. Membiasakan siswa untuk membaca e-book, mendengar audiobook, atau bahkan mengikuti web novel ialah cara yang paling ampuh untuk saat ini, karena pada keseluruhan media tersebut menggunakan digital, dan media digital adalah media yang sangat interaktif bagi para siswa di zaman sekarang. Solusi yang keempat adalah menyediakan buku sastra yang relevan dan menarik. Di zaman sekarang, para siswa yang menyediakan atau yang melihat buku-buku lama itu sudah tidak menarik dan mereka menilai bahwa buku tersebut sangat membosankan. Hal ini memunculkan peluang di buku karya sastra yang relevan dan menarik atau yang terbaru. Karena dengan karya sastra yang modern atau populer yang dekat dengan dunia remaja, itu akan sangat mencerminkan perilaku mereka dan mereka bisa belajar lebih mendalam tentang dunia remaja yang akan mereka hadapi. Kemudian solusi yang terakhir adalah mengintegrasikan sastra ke dalam kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan tersebut bisa berupa melalui lomba baca puisi, dramatisasi cerpen, klub buku, teater, atau bahkan alih wahana. Setelah kita membahas solusi, kita jadi mengetahui apa saja sih penyebab utama kebosanan siswa terhadap belajar bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama adalah keterbatasan ruang untuk ekspresi siswa. Siswa yang jarang diberi kesempatan untuk berkreasi lewat karya tulis, drama, puisi, cerpen, atau blog media lainnya, itu mereka akan merasa sangat insecure
atau mereka akan sangat tidak percaya diri untuk memunculkan karyanya. Hal ini mampu menyebabkan minat dan semangat siswa dalam mempelajari karya sastra tersebut. Kemudian penyebab utama kebosanan yang kedua adalah pendekatan yang tidak kreatif. Kurangnya variasi dalam pendekatan kepada siswa seperti diskusi kelompok, debat, role play, atau proyek kreatif itu juga dapat menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Maka atas dasar tersebut, penggunaan media yang kreatif sangat dianjurkan untuk disajikan kepada siswa yang mau belajar bahasa Indonesia. Faktor yang ketiga adalah minimnya penggunaan media interaktif. Kurangnya pemanfaatan video, audio, aplikasi digital, ataupun permainan edukatif dalam proses belajar mengajar siswa itu akan mematikan rasa keingintahuan siswa atau rasa interaktif siswa terhadap pembelajaran tersebut. Sedangkan kita tahu bahwa proses belajar adalah proses pengembangan interaktif atau inisiatif kepada peserta didik. Faktor yang keempat adalah materi yang kurang kontekstual. Materi yang sering tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa itu akan merasa sangat kurang relevan atau terasa sangat jauh dari keseharian mereka. Hal ini akan membuat mereka bertanya mengapa atas pentingnya mereka belajar bahasa dan sastra Indonesia, atau simpelnya kenapa saya harus belajar bahasa dan sastra Indonesia jika ilmu ini tidak saya terapkan di dunia nyata. Penyebab utama kebosanan yang kelima adalah metode pembelajaran yang monoton. Terlalu banyak hafalan, ceramah, teori, dan tugas-tugas yang bersifat kaku, biasanya dalam bentuk modul, itu akan membuat siswa sangat jenuh, sangat bosan, dan sangat enggan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut karena dinilai sangat ketinggalan zaman. Lantas bagaimana sih cara mengembangkan kebosanan siswa? Atau gimana sih cara agar siswa tidak bosan dalam belajar bahasa dan sastra Indonesia? Kita perlu mengembangkan metode pembelajaran. Dalam metode tersebut ada 5 faktor, yaitu yang pertama adalah memberikan ruang untuk pilihan siswa. Membiarkan siswa memilih tema atau bentuk tugas berdasarkan minat mereka itu sangat ampuh dalam mengembangkan interaktif otak, daya pikir, dan inisiatif siswa dalam mengembangkan tugas yang sedang mereka kerjakan. Faktor pengembangan metode pembelajaran yang kedua ialah mengadakan kegiatan kreatif dan kompetitif. Mengadakan kegiatan ini bisa berupa mengadakan lomba menulis cerpen, pentas drama, festival puisi, atau bahkan tantangan literasi mingguan. Faktor yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi digital. Selain menggunakan video, gambar, ataupun media sosial yang sangat interaktif, kita juga bisa menggunakan aplikasi pembelajaran yang seperti membuat podcast, video pembelajaran, atau bahkan kuis interaktif seperti Kahoot atau Quizizz dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang keempat adalah mengaitkan materi dengan dunia nyata. Seperti apa sih pengembangannya? Misalnya, belajar menulis surat lamaran kerja, membuat review film, atau bahkan membuat konten media sosial yang berbasis literasi. Faktor yang kelima adalah menggunakan pembelajaran aktif. Menggunakan model pembelajaran aktif ini dinilai sangat ampuh di masa sekarang seperti project based learning, discovery learning, atau bahkan problem based learning. Adapun kendala lain yang dialami oleh pendidikan di Indonesia, yaitu kurangnya apresiasi terhadap karya sastra lokal. Nah, pada subbab ini saya menemukan 4 faktor yang dapat menyebabkan kurangnya apresiasi terhadap karya sastra lokal, yaitu yang pertama ialah sedikitnya inovasi dalam pengemasan materi. Penyajian karya sastra lokal memang sering tidak melibatkan media kreatif seperti film, drama, atau digital storytelling. Hal inilah yang menyebabkan karya sastra kita tidak berkembang secara signifikan seperti karya sastra pada negara-negara lain.
Kemudian faktor yang kedua adalah minimnya keterkaitan dengan kehidupan siswa. Berbagai tema dan latar belakang budaya dalam karya sastra lokal atau klasik yang kurang dijelaskan sehingga siswa sulit mengaitkannya dengan pengalaman mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya siswa dalam mengetahui atau menjalani hidup yang mereka impikan atau yang mereka jalani sekarang. Faktor yang ketiga ialah kurangnya pengenalan yang menarik. Karya klasik yang sering disajikan hanya sebagai bahan bacaan wajib, bukan sebagai karya yang hidup dan relevan dengan nilai-nilai masa kini. Lalu kalau sudah seperti itu, bagaimana sih cara menumbuhkan kecintaan terhadap karya sastra lokal? Yang pertama, yaitu memberi pilihan karya yang beragam. Menyediakan berbagai karya lokal dari berbagai daerah dan zaman agar siswa bisa menemukan karya yang paling sesuai dengan minat mereka. Dengan langkah ini, siswa akan lebih termotivasi untuk mempelajari karya sastra kita. Kemudian ada mengadakan kegiatan apresiasi sastra. Kemudian faktor yang kedua yaitu mengadakan kegiatan apresiasi sastra. Apa sih kegiatan apresiasi sastra itu? Ya seperti ini guys, seperti bedah karya sastra, lomba baca puisi klasik, atau bahkan kunjungan budaya ke tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan sastra yang sedang kita amati. Kemudian faktor yang ketiga ada menggunakan media interaktif. Media interaktif itu seperti apa sih? Media interaktif itu seperti menampilkan film, animasi, atau audiobook dari karya sastra lokal agar siswa lebih mudah memahami dan menikmatinya. Lalu faktor yang keempat adalah mengaitkan isi karya sastra dengan isu terkini. Gimana sih itu? Yaitu menunjukkan relevansi nilai-nilai dalam karya sastra klasik dengan persoalan modern seperti kejujuran, persahabatan, perjuangan, dan lain-lain. Kemudian faktor yang terakhir dalam subbab ini ada mendekatkan lewat cerita dan diskusi. Kegiatan belajar mengajar karya sastra seperti mendekatkan lewat cerita dan diskusi yaitu mengawali pembelajaran dengan mendongeng atau bercerita santai tentang isi dan latar belakang karya sastra tersebut. Setelah kita belajar cara menumbuhkan kecintaan terhadap karya sastra lokal, kita harus tahu nih apa saja manfaat media digital pembelajaran BSI. Apa aja sih manfaatnya? 1. Memperluas wawasan bahasa dan budaya. Media digital memungkinkan siswa mengenal sastra dari berbagai daerah dan budaya dengan sangat cepat dan sangat mudah. Kemudian ada mendukung pembelajaran interaktif dan kreatif. Mendukung pembelajaran interaktif dan kreatif dengan bantuan aplikasi, siswa dapat membuat puisi digital mendukung pembelajaran interaktif dan kreatif dengan bantuan aplikasi. Siswa bisa membuat puisi digital, vlog sastra, atau bahkan membuat cerita interaktif berbasis multimedia, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan minat dan motivasi siswa. Nah, salah satu manfaat media digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sendiri ada menawarkan bentuk pembelajaran yang lebih menarik, seperti menggunakan video, podcast, animasi, komik, cerpen, dan lain sebagainya nih teman-teman. Kemudian kalau masih ngebosenin gimana sih kak? Nah, kalau para siswa masih bosen, kakak ada nih solusi untuk mengatasi rendahnya minat baca siswa. Yang pertama yaitu 1. Mengadakan program literasi sekolah. Nah, seperti yang kita tahu, literasi itu sangat penting. Iya, betul, sangat penting. Sangat penting untuk semua kalangan loh. Terutama untuk para siswa nih teman-teman yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, kita atau para guru dianjurkan nih untuk mengadakan gerakan literasi sekolah. Seperti pojok baca di kelas atau 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Kemudian solusi yang kedua, mendorong penggunaan media digital. Di zaman yang sudah modern ini, siswa nggak hanya bisa baca buku fisik loh teman-teman,
Tapi siswa juga bisa baca e-book atau juga mendengarkan audiobook atau bahkan mengikuti web novel. Contoh web novel sendiri ada webtoon. Ayo, siapa nih di antara teman-teman yang suka baca webtoon? Nah, itu udah termasuk metode belajar modern yang paling canggih ya, teman-teman. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memberikan kebebasan dalam memilih bacaan. Membolehkan siswa dalam memilih karya sastra, yang mereka sukai untuk dibaca dan dibahas, itu akan sangat mendorong minat mereka untuk mengetahui. Untuk mengetahui apa sih itu? Mengetahui karya sastra yang akan mereka baca atau yang mereka masih kepo. Lalu untuk saran yang keempat atau solusi yang keempat adalah menyediakan buku sastra yang relevan dan menarik. Menyajikan karya sastra modern atau populer yang dekat dengan dunia remaja. Contohnya seperti tadi, bisa menggunakan e-book, komik, mendengarkan audiobook, web novel, atau bahkan ilustrasi visual dari cerpen yang menarik. Dan solusi terakhir yaitu mengintegrasikan sastra ke dalam kegiatan yang menyenangkan. Contohnya kegiatan yang menyenangkan itu seperti apa sih? Misalnya bisa melalui lomba baca puisi, dramatisasi cerpen, klub buku, diskusi sastra, atau bahkan kita bisa juga menonton teater loh teman-teman. Setelah kita tahu solusinya dan kita akan praktek, nah kita kan pasti dalam praktek akan menemukan tantangan nih teman-teman. Nah, kita akan bedah nih apa saja sih tantangan media digital dalam pembelajaran PBSI. Yaitu 1. Ketimpangan akses teknologi. Faktor ini terjadi karena sistem pendidikan atau sistem penyebaran pendidikan Indonesia yang kurang merata ya teman-teman. Contohnya sistem pendidikan yang ada di Jawa atau jika dibandingkan dengan sistem pendidikan yang ada di wilayah Indonesia bagian timur sana, itu kita sangat memadai teman-teman. Nah, disinilah tantangan era digital dimulai teman-teman. Tantangan dimulai ketika tidak semua siswa memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai. Untuk apa sih? Untuk mengakses pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian faktor yang kedua adalah kurangnya validasi kualitas konten. Seperti apa sih validasi kualitas konten? Banyak dari karya di internet tidak melewati proses kurasi yang baik, sehingga siswa bisa terpapar bacaan dengan kualitas sastra yang sangat rendah. Kemudian faktor yang ketiga ada penurunan minat baca teks yang panjang. Saya rasa pada faktor ketiga kali ini bukan hanya dirasakan oleh para Gen Z ya teman-teman, tapi juga para gen alpha maupun gen yang di atas Gen Z teman-teman. Karena kebiasaan membaca cepat di media digital membuat siswa cenderung malas membaca karya sastra yang panjang atau kompleks. Kemudian yang keempat ada dominasi bahasa asing dan bahasa gaul. Karena media digital sering memperkenalkan bahasa tidak baku atau bahasa campuran yang bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka disinilah tantangan guru bahasa Indonesia teman-teman. Kita sebagai guru bahasa Indonesia harus mampu bersaing untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia melebihi bahasa asing dan bahasa gaul itu sendiri ya teman-teman, sehingga karya dan bahasa kita akan dikenal oleh dunia. Kemudian tantangan yang terakhir adalah adanya potensi Kemudian tantangan yang terakhir adalah adanya potensi distraksi yang tinggi. Apa sih itu distraksi? Kalau menurutku sendiri sih distraksi itu sama dengan gangguan ya teman-teman. Nah, disebabkan karena teknologi digital itu banyak memunculkan sosial media atau bahkan konten entertainment atau yang bersifat hiburan, maka dari itu siswa akan bisa banget untuk tergoda membuat atau membuka media sosial atau game yang seharusnya pada saat itu waktu yang mereka gunakan untuk belajar teman-teman. Jadi misalnya gini, jam 7 kita harus belajar. Nah, ketika kita belajar menggunakan media digital, kita langsung disuguhkan semua atau beberapa konten yang bersifat menghibur itu sangat disukai oleh semua kalangan manusia ya teman-teman, termasuk juga siswa. Jadi maka dari itu kita harus selektif dalam menggunakan media digital dan harus fokus ketika kita sudah menggunakan atau membuka gawai.
sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik tanpa terganggu adanya semua konten-konten entertainment atau yang bersifat menghibur itu ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sempat tahu nih teman-teman dominasi bahasa asing dan bahasa gaul. Nah, ternyata bahasa asing dan bahasa gaul itu memiliki pengaruh yang besar loh terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu satu, meningkatkan tantangan dalam evaluasi bahasa. Dengan munculnya bahasa gaul dan bahasa asing, guru jadi kesulitan nih menilai keterampilan berbahasa siswa karena seringnya siswa mencampur adukan bahasa asing dengan bahasa campuran ketika saat ujian bahasa Indonesia dimulai. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu ada faktor membentuk kebiasaan berbahasa yang kurang sopan. Bahasa gaul kadang mengandung ungkapan yang tidak santun yang terbawa ke dalam situasi formal, termasuk di ruang kelas. Faktor ketiga yaitu menyulitkan pemahaman teks akademik. Karena terbiasa dengan bahasa informal, siswa sering mengalami kesulitan saat harus memahami atau membuat teks resmi seperti laporan, surat dinas, esai ilmiah, pidato, dan lain-lain. Kemudian dampak yang keempat adalah melemahkan penguasaan kosakata baru. Seperti apa sih? Seperti ini teman-teman. Dominasi kosakata asing dan bahasa gaul membuat siswa kurang mengenal atau bahkan kurang menggunakan kosakata baku dalam berbicara, menulis, berkomunikasi, dan bahkan hanya sekedar untuk berpidato nih teman-teman. Lalu kita sebagai guru perannya apa sih untuk menangani masalah ini? Nah, pertanyaan yang bagus. Itu kita ada 4 kategori atau 4 faktor teman-teman. Yang pertama ialah mengintegrasikan media sosial secara edukatif. Seperti apa sih itu? Ya simpelnya seperti kita sebagai guru membuat proyek kelas seperti membuat konten edukasi bahasa di media sosial. Di media sosial ya. Membuat konten edukasi bahasa di media sosial dengan gaya bahasa yang menarik, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua yaitu membahas fenomena bahasa sehari-hari secara kritis. Yaps, benar sekali. Contohnya yaitu mengenal atau maaf teman-teman. Yaps, benar sekali. Mengajak siswa menganalisis contoh penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing dalam kehidupan nyata, serta dampaknya nih terhadap komunikasi efektif sehari-hari. Misalnya seperti kita nih, kita sebagai guru waktu menjadi posisi sebagai murid, ketika kita ingin berkomunikasi secara efektif melalui pertanyaan, diskusi, ataupun sekedar izin untuk pergi ke toilet, itu kalau kita sering menggunakan bahasa gaul ya teman-teman, ataupun bahkan bahasa asing, itu nanti kita akan sangat canggung untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika kita melakukan atau berkomunikasi kepada guru, teman sekolah, kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan yang berbasis bahasa formal. Disebabkan karena siswa Indonesia di zaman sekarang yang kurang untuk menggunakan bahasa formal, kita sebagai guru sangat dianjurkan nih teman-teman untuk membuat berbagai kegiatan bahasa formal seperti lomba pidato, debat formal, penulisan esai, atau bahkan sekedar pementasan drama yang mengharuskan penggunaan bahasa baku loh teman-teman. Kemudian faktor atau langkah strategis yang terakhir adalah untuk mendorong penggunaan bahasa baku di kelas. Seperti apa sih mendorong penggunaan bahasa baku di kelas? Ya simpelnya seperti kita membiasakan siswa berbicara dan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, yang baik dan benar dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Yoga rasa kita sudah belajar banyak hari ini mengenai mind mapping kendala pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga harapan Yoga kita bersama dapat mengambil semua pelajaran yang kita pelajari hari ini dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Yoga pribadi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah bersedia mendengarkan
menyimak, bahkan memahami setiap detail dari materi yang yoga berikan. Kalau begitu, sebelum yoga mengakhiri video ini, yoga akan berpantun dulu nih teman-teman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada lain kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Tapi sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.